lewat, nanti juga lewat yang berat-berat. Ini poin yang kedua, jangan pernah ragukan bahwa hidup kita ini berada dalam kendali siapa? Allah. Jadi itu yang kemarin-kemarin kisah yang gak enak sama anak, mertua, orang tua, pasangan, partner bisnis, rekan kerja, karyawan-karyawannya, atau mungkin sama atasannya. Yang kemarin episode-episode gak enak, itu tuh karena Allah mau ngasih yang terbaik. Lewat nanti pelan-pelan. Jadi jangan pernah ragukan bahwa semua hidup kita ada di atas kendali siapa? Allah. Itu poinnya, bahwa Allah al-haq. Gak mungkin yang Allah kasih batil. Allah al-haq. Gak mungkin yang Allah mau beri adalah yang jahat. Apalagi nanti jamaah ketemu sama ayat 10 telak. Ayat 10 telak. Nanti kita ketemu ayat 10. Wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Ayat 10 penggalan akhirnya Allah berfirman gimana? Ayat 10 penggalan akhirnya, Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Pernah Allah zalim sama kita? Kitanya yang zalim sama diri kita sendiri. Allah tuh gak zalim sama kita. Ayat 10 telak, nanti kita bahas pelan-pelan. Sekarang kita masuk ayat yang ke-7. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha. Dan sungguh hari kiamat itu atiyah, pasti datang. La raiba fiha, nggak diragukan. Hari kiamat tuh pasti datang, pasti terjadi. Nggak mungkin enggak. Tapi ingat Nabi kemarin ketika ditanya, ya Rasulullah mata sa'ah, wahai Rasulullah kapan terjadi hari kiamat? Nabi jawab, apa persiapannya? Ma'adattalah. Ini bukan tentang waktu, karena sudah pasti terjadi, tapi tentang apa persiapan kita untuk itu. Itu yang kemarin dibahas di kajian lalu. Teman-teman nanti bisa merujuk referensi kajian yang kemarin. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di kubur. Termasuk kata ulama, termasuk Allah akan bangkitkan lagi siapa-siapa yang dibakar, siapa-siapa yang mungkin dimutilasi, siapa-siapa yang matinya itu lebur, hancur, entah karena kecelakaan, tabrakan, kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal selam, hancur lebur, tubuhnya udah gak berbentuk dan berceceran, daging-daging dimakan sama ikan-ikan, tetap Allah bangkitkan lagi. Ya ba'asu man fil kubur. Siapa-siapa yang mati Allah bangkitin lagi. Mau matinya dengan cara dikremasi, dikubur di bawah tanah, atau dengan cara-cara yang lain yang Allah SWT tetapkan jadwal kematiannya, tetap pasti Allah bangkitkan lagi. Pernah ditanya, apakah nanti kalau kami jadi abunya lalu kemudian dilarung di laut, terus Allah nggak bangkitkan? Sangat mudah bagi Allah. Kemarin kita nggak ada, lalu kita Allah adakan. Besok kita nggak ada lagi, lalu besoknya lagi Allah adakan. Apa sulitnya? Nggak ada yang sulit bagi Allah. Nggak ada yang sulit. Itu hal yang mudah bagi Allah. Ayat yang ke-8. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm. Dan manusia itu ada di antara mereka yang mereka berdebat, berbantah-bantahan tentang Allah tanpa ilmu. Wala hudaw wala kitabim munir. Tanpa petunjuk, tanpa kitab wahyu yang memberi penerangan. Kalau kita pun mau berbantah-bantahan, pastikan kita tuh tahu setidaknya apa yang mau disampaikan, apa yang mau dijadikan prinsip pegangan hidup. Kalaulah nanti diajak berbantah-bantahan, ingat hadis Nabi, diajak debat, bantah-bantahan, saling di kolom komentar itu saling tadi ya kayak berbantah-bantahan di kolom komentar. Ingat Nabi bilang apa?
Kata Nabi, aku Allah, Nabi bersabda, Allah berfirman, mohon maaf, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menyiapkan, ini ya, kalau kita diajak berbantah-bantahan, alangkah baiknya kita pertimbangkan untuk segera skip. Karena kata Nabi, Allah menyiapkan istana di tepian surga untuk siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Tinggalin debat kusir, debat yang gak ada ujungnya, debatnya yang pakai ujung-ujungnya. Debat kusir adalah debat yang nanti ujung-ujungnya pakai okol, bukan pakai akal, main fisik. Akhirnya saling mau pukul-pukulan lah, atau sampai yang lebih ekstrim daripada itu, saling menghilangkan nyawa. Udah, tinggalin perdebatan kusir itu. Karena Allah jamin nanti kita dapat istana di tepi surga cuma karena meninggalkan debat. Kalau jamaah mau ngasih tahu sama orang, cukup kasih tahu. Ini hadisnya, ini Qur'annya, mau alhamdulillah, nggak mau alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai, udah. Jangan habiskan waktu menjelaskan kepada pihak yang memang nggak mau mendengarkan. Ingat hadirin, kemarin apa kalimatnya? Pas kita lagi sama belajar, kurang lebih kalimatnya, buat batasan. Kemarin yuk sama-sama kita pelajari yang kemarin, baru kemarin, belum lama. Tetapkan batasan. Buat batasan dalam hidup. Kalau tidak diajak, jangan ikut. Kalau kita tidak diprioritaskan, jangan memprioritaskan. Kalau kita tidak didengar, jangan lanjut bicara. Kalau kita tidak dikasih tahu, jangan kepo. Kalau kita tidak dilibatkan, jangan ikut campur. Dan kalau tidak diminta, jangan diumbar. Kadang-kadang ya emang kayak gitu aja. Termasuk tadi ya, meninggalkan perdebatan tuh salah satu seni hidup sebenarnya. Gak usah mumet-mumet lah. Orang tuh kan dua, dia menerima kebenaran atau dia mencari pembenaran. Betul gak? Orang kan dua tipe kan. Orang kan dua tipe. Tipe pertama mencari kebenaran, tipe kedua mencari pembenaran. Kalau ketemu sama tipe yang pertama, yang mencari kebenaran, kasih aja ayatnya, kasih aja hadisnya, kasih aja nasihat para ulamanya, selesai, dia cari kebenaran. Tapi kalau mencari pembenaran, dikasih hadis, dikasih ayat, dikasih nasihat qaul ulama, tetap aja dia kekeh. Tapi kan ini menurut saya, tapi kan ini pandangan saya. Hadirin, kalau ketemu orang mencari kebenaran, satu ayat cukup. Dia pasti akan mengerti, memahami, dan merenung. Tapi kalau ketemu sama yang ngajakin debat kusir, sibuknya mencari pembenaran, mau 1000 ayat didatangkan, dia tetap akan berkilah, berkelit, beralasan. Yang akhirnya ujung-ujungnya kita kesel sendiri. Daripada kesel sendiri, mending tinggal. Ingat, yang cerdas akan merenung, yang BODOH akan tersinggung. Yang cerdas akan merenung, yang dungu akan tersinggung. Nasihat kan kayak gitu. Kalau cerdas, kita merenung. Ya terima kasih. Ya terima kasih udah dinasihati. Tapi kalau tidak, tersinggung pasti. Emangnya siapa yang lebih emangnya siapa? Emangnya tersinggung. Woles jemaah. Orang-orang berilmu bawaannya tuh woles, santai hidupnya, gak gampang tersinggungan. Oh ya udah. Kalaupun memang benar-benar itu kalimat menyinggung jiwa dan hatinya, dia pasti bilang kok, oh mungkin belum tahu. Sekalipun ada orang yang benar-benar nyinggung, ah ya udahlah, kita punya pilihan, saya mau klarifikasi atau saya mau diam, saya pilih diam aja. Karena kan sikap kita saat terjadi fitnah, terjadi orang yang bicarakan kita kan cuma dua. Sikap kita yang pertama klarifikasi, yang kedua diam. Dan kita nggak bisa jemaah menutup semua mulut manusia, itu nggak bisa. Apalagi zaman dunia sosmed kayak gini.
Dunia sosmed mah TikTok, YouTube, Instagram, sedetik setelah jamaah upload, jamaah harus siap kalau ada yang komen. Kok 1 detik Ustaz? Iya, emoticon. Emoticon kan 1 detik. Kalau ngetik mungkin butuh 5 detik lah. Ih, dasar ABCXYZ gitu. Dan kita harus siap, namanya sekarang hidup di zaman sosial media. Dulu nggak ada cerita kayak gitu, karena dulu nggak sedekat ini kita hari ini kan. Hari ini kan yang jauh didekatkan karena ada sosmed. Komen, nge-share. Teman-teman, kalau video ini dirasa manfaat, di-share. Karena kata Nabi, siapa yang nge-share kebaikan itu dia panen pahalanya. Di-share kebaikannya. Hari itu kan hari ini berubah. Komen ada yang baik, ada yang nggak baik. Nggak baik, itu sikap kita. Kalau komen nggak baik kita mau tanggapi, bisa aja. Mau kita abaikan, bisa aja. Silahkan, nggak apa-apa. Dua-duanya boleh kok. Ditanggapi untuk seru-seruan juga boleh. Buat seru-seruan. Nggak ditanggapi juga boleh. Yang jelas, harus dengan ilmu. Karena kalau nggak dengan ilmu, nanti kita rancu. Apa poinnya? Di antara poinnya adalah ayat yang ke-8. Sebelum berbicara, sebelum berdebat, sebelum diskusi, apalagi tentang agama, kita harus memperdalam ilmu dan mencari kebenaran dengan sikap terbuka, bukan tertutup. Lalu yang kedua, hindari berdebat tanpa ilmu, karena itu bisa menyesatkan kita dan orang lain. Lebih baik lagi hindari debat. Jangan debat. Jangan debat. Lebih baik skip kalau ada yang ngajakin debat. Jangan habiskan waktu untuk berdebat. Habiskan waktu untuk zikir. Habiskan waktu untuk ngaji. Perbanyak ilmu. Itulah jemaah tujuan kita mencari ilmu. Ayat 9. Dzalik saniya itfihi liyudilla sabilillah lahu fid dunya khizyun wa nuziquhu yawmal qiyamati adzabal hariq. Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia akan mendapat kehinaan di dunia dan akan mendapat kehinaan pada hari kiamat, dan kami berikan padanya rasa azab neraka yang membakar. Apa tafsirnya? Ini tentang orang yang berpaling dari kebenaran. Mereka bukan hanya berpaling, memalingkan wajahnya dari kebenaran, tapi yang kedua, mereka punya peran. Perannya menyesatkan orang lain. Udah mah nggak nerima kebenaran, menghalang-halangi orang dari jalan kebaikan. Udah mah nggak mau jujur nerima kebenaran, tapi malah ngajak orang kepada kekeliruan. Ini kan nggak pas namanya. Ya walaupun kita belum baik, mending mencintai orang baik deh. Aku mencintai orang baik. Lastu aliman, meskipun aku bukan orang alim. Seorang ulama pernah berkata, aku sangat mencintai orang alim. Lastu aliman, walaupun saya tahu bahwa saya bukan orang alim. Dan saya membenci perilaku yang buruk, meskipun saya tahu saya masih sering melakukan sesuatu yang buruk itu. Kalau belum bisa turut serta membersamai beliau dalam kebaikan-kebaikannya, doakan. Kalau belum bisa mendoakan, minimal jangan membenci. Orang alim jangan membenci. Doakan, support. Jangan jadi orang yang Allah sifati seperti Al-Quran daripada surah Al-Hajj ayat yang ke-9. Dia berpaling dari kebenaran, dia menyesatkan orang lain, dan dia akan mendapat kehinaan di dunia, akan mendapat kehinaan di akhirat. Gara-gara apa? Gara-gara dia menolak kebenaran, mengajak orang lain pada kekeliruan, dan dia termasuk orang yang menghalang-halangi orang lain dari kebaikan. Jangan dihalang-halangi. Orang mau baik, support. Meskipun penuh terbata-bata, tertatih-tatih, kadang mau balik lagi ke masa lalunya, tapi support aja. Hadirin, tugas kita alhamdulillah pelan-pelan. Mungkin hari ini udah mulai berilmu sedikit, ilmu yang kita punya belum banyak, bahkan 0,0
sekian 0,0 sekian miliar satu dibanding ilmunya yang orang lain miliki. Tapi tugas kita ngajak, peran kita itu ajak beliau-beliau yang belum ke masjid supaya mau ke masjid, beliau-beliau yang belum ngerti syariat supaya perlahan beliau faham syariat. Ajak, bukan menghalang-halangi. Ayat yang 10. Nah, ini ayatnya jamaah. Dzalika bima qaddamat yadak wa anna Allaha laisa bidhallamin lil 'abid. Ini ayatnya. Wa anna Allaha laisa bidhallamin lil 'abid. Allah tuh nggak pernah zalim sama kita. Wa anna Allaha laisa bidhal wa anna Allaha laisa bidhallamin lil 'abid. Allah nggak pernah zalim sama kita. Allah nggak pernah jahat sama kita. Allah nggak pernah kasih yang buruk dalam hidup kita. Wa anna Allaha laisa bidhallamil lil 'abid. Allah tidak pernah sedikit pun menzalimi kita. Sedikit aja enggak. Apalagi banyak. Laisa bidhallamil lil 'abid. Sekali-kali tidak pernah. Apalagi berkali-kali. Sekali aja Allah nggak pernah zalim sama kita, apalagi berkali-kali. Tapi kitanya yang kadang buruk sangka, Allah kok jahat banget sih sama saya, kok saya diginiin sih, kok episode hidup saya kok begini sih, kenapa episode hidup saya kok nggak enak terus sih. Itu kitanya yang buruk sangka, kitanya yang su'uzon. Padahal kalau hidup mau bahagia, husnuzan billah, harus banyak baik sangka sama siapa? Allah. Wa anna Allaha laisa bidhallamin lil 'abid. Allah tuh nggak pernah zalim. Kitanya yang zalim sama Allah. Iya. Coba jujur, 24 jam Allah kasih. Seberapa lama kita kerja? 8 jam, betul? Dan seberapa lama kita sholat? 10 menit kali 5, 50 menit. Plus zikir 5 menit. 1 jam lebih 15 menit. 75 menit. 15 menit terdiri dari 10 menit sholat, 5 menit zikir, 15 kali 5 waktu. 75 menit. Sedangkan kita bekerja 8 jam. Coba dihitung, seberapa banyak kita bersyukur dan berapa banyak nikmat yang Allah beri sama kita. Kira-kira yang zalim, Allah zalim sama kita atau kita zalim sama Allah? Kita yang zalim sama Allah. Pernah minta, telinga bisa mendengar, tapi Allah kasih. Pernah minta, ya Allah jantung saya kalau bisa besok tetap berdegup ya Allah. Jarang kita berdoa begitu kan. Kadang-kadang doanya minta, ya Allah minta rezeki, minta sakinah mawaddah warahmah, minta ini. Kan jarang kita minta, ya Allah jantung saya mudah-mudahan besok masih berdegup ya Allah, masih hidup. Kita nggak minta, Allah kasih tuh. Pernah minta, ya Allah ini usus kalau bisa tetap bisa bekerja ya Allah. Coba kalau usus mogok, kedatangan nasi, terus ususnya bilang, maaf ya saya lagi males ngolah. Bayangkan hadirin, ginjalnya males bekerja. Coba bayangin hadirin, kita nggak pernah loh berpikir sejauh itu. Tapi Allah kasih nikmatnya yang banyak. Jadi yang zalim tuh Allah zalim sama kita atau kita zalim sama Allah? Lebih sering kita yang zalim sama Allah. Sholatnya belentang-belentong, disuruh ngaji, kadang-kadang nggak mau ngaji, banyak disuruh baca Quran, banyak alasan.
Ayo baca Quran. Maaf ya saya sibuk. Disuruh sedekah perhitungan. Ada uang di dompet 5.000 sama 100.000. Yang dimasukin ke kotak infak yang mana? Wah, 100.000 apa 5.000? Fakta di lapangan, teman-teman sehabis sholat Jumat masuk ke sana, dibuka kencelengnya. Nominal terbanyak nomor 1 2.000. Lembar terbanyak nomor 2 5.000. Paling sedikit 100.000. Cuma kehitung paling 1. Dari Jumatan itu tuh 100.000 paling 1. Paling banyak 3. Nggak pernah, belum pernah lebih dari 3. Saat ini segini paling banyak 3. Yang lain 2.000. Hadirin, kita nih yang kadang-kadang jamaah suka kadang-kadang mintanya ikan paus, tapi mancingnya pakai kail segini. Maunya ikan paus. Ya Allah, berikan kami jodoh yang solih, tampan, tinggi semampai 180 cm. Kalau bisa kaya raya ya Allah. Hafiz Quran, royal, yang kalau ngasih jajan kepada istri, mama udah aku transfer 1 miliar, tolong habiskan 1 bulan ini ya. Amin jamaah. Tapi jamaah tahu, kita mancingnya pakai kail sekecil ini. Mau dapatnya ikan paus, mancingnya pakai kail segini. Bukan ikan paus hadirin. Kita mau dengan itu mancingnya 2.000 rupiah, dapatnya ikan lele. Ingat nggak, berlaku kepantasan atas segala sesuatu. Berlaku kepantasan atas segala sesuatu. Kalau kita mau dapat paus, mancinglah pakai kapal tanker yang besar. Kailnya mungkin bukan segini, mungkin kailnya bisa semasjid ini, kailnya besar. Kama tadi nutudan, sebagaimana ada sesuatu yang kamu lakukan, seperti itu kamu akan dapatkan. Kalau usahanya kecil, dapatnya kecil. Usahanya totalitas dan besar, insya Allah dapatnya juga besar. Dan Allah tidak pernah zalim pada siapapun. Ini rumusnya. Allah tuh gak zalim sama siapapun. Kita yang sering zalim sama Allah. Gak pernah bersyukur. Dikasih hujan, ngeluh. Dikasih panas, ngeluh. Lah maunya apa hadirin? Dikasih dingin, ngeluh. Maunya apa terus hidup kita nih? Kemarin ngeluh, hari ini tetap ngeluh terus. Buat apa hadirin kita hidup kalau ngeluh terus isinya? Gak selesai. Wa mallahu bidzallami lil abid. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, aku tuh gak pernah zalim sama hamba-hambaku. Kita nih banyak kurangnya. Jamaah, kenapa Allah nganjurin kita Uzkurullaha dzikran katsira. Allah anjurkan kita untuk zikir banyak-banyak. Itu kenapa emangnya? Supaya kita nggak perhitungan. Ada zikir yang dihitung tepat 33 genap 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dihitung memang itu, tapi pada kesempatan lain uzkurullaha dzikran katsira. Banyak-banyak zikir sama Allah tanpa batas, sebanyak mungkin. Kenapa? Allah lagi mau melatih kita supaya kita enggak perhitungan. Zikir banyak-banyak, 1.000, 2.000, 3.000, lebih daripada itu silahkan sebanyak mungkin. Istighfar 1.000, 2.000, 3.000, sebanyak-banyak mungkin silahkan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim sebanyak-banyaknya. Dan zikir-zikir yang lain sebanyak-banyaknya silahkan. Kenapa Allah perintahkan? Supaya kita nggak perhitungan. Karena kita nih kalau jadi hamba perhitungan, saat Allah hitung balik, kita banyak plusnya atau banyak minusnya? Banyak minusnya. Kalau Allah hitung kita balik, pasti banyak kurangnya.
Dikasih nikmat mah nggak habis. Nikmat sehat tuh mahal. Nikmat terendah adalah harta, nikmat tertinggi adalah sehat. Sepakat? Punya harta tapi nggak sehat, bisa dinikmati nggak? Nikmat terendah itu harta. Nikmat tertinggi adalah kesehatan. Makanya kalau pas punya kesehatan itu, pakai untuk mendekat ke Allah, jangan menjauh. Karena nanti ada loh masanya kita tuh nggak sesehat hari ini. Ada masanya nanti kita tuh bongkok tubuhnya. Kita mau sujud tapi nggak bisa karena pelan-pelan ada pengkeroposan tulang. Kita mau jalan jauh udah nggak bisa lagi karena wah udah nggak mungkin fisiknya. Mumpung masih bisa, Surabaya Wonosobo Bismillah, Karawaci Tangerang Wonosobo Bismillah, Semarang Wonosobo Bismillah. Mudah-mudahan yang datang jauh, setiap putaran roda, setiap ikhtiar melangkah dari depan rumah sampai tiba di masjid ini, Allah ganjar dengan surga Firdaus. Allah tinggikan derajatnya, Allah gugurkan semua dosa-dosa kita, dan juga seluruh kaum muslimin yang hadir online ataupun offline. Allah nggak zalim ya jamaah, jangan buruk sangka sama Allah. Allah nggak pernah zalim sama kita. Wa anna Allah laisa bidhallamin lil abid. Allah nggak pernah zalim lil abid, kepada hambanya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi saja. Fa in asabahu khairun yatma'anna bih. Maka apabila dia memperoleh kebaikan dia merasa puas. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi. Tapi kalau dia ditimpa cobaan maka dia berbalik ke belakang. Allah ngasih tahu, coba ada nggak di antara kita yang kayak gini? Kalau diberi kebaikan, dia merasa puas. Tapi kalau diberi ujian, dia malah berburuk sangka pada Allah, berbalik ke belakang. Ada nggak di antara kita yang kayak gitu? Banyak atau sedikit? Dikasih nikmat, alhamdulillah makasih ya Allah, ini karena engkau baik kepadaku ya Allah. Giliran diuji, kok hamba diginiin sih, engkau jahat ya Allah. Hadirin, enggak, Allah nggak pernah jahat. Manusia itu kadang begini sifatnya. Fa in asabahu khair, begitu dikasih khair, kebaikan, banyak rezeki, kesehatan, itma'anna bih, dia akan merasa puas. Begitu diberi ujian, dia berburuk sangka sama Allah, berbalik arah. Itu manusia. Senangnya dikasih nikmat atau dikasih ujian? Pengennya dikasih nikmat atau dikasih ujian? Kita kan pengennya terus dikasih nikmat ya. Padahal kita lupa, manusia yang paling Allah cinta, Nabi Muhammad, hidupnya SAW, hidupnya nikmat terus atau ada ujiannya? Ada ujiannya. Kita sama Nabi Muhammad soleh siapa? Nabi diuji nggak? Diuji. Terus siapa kita minta nggak diuji? Siapa kita minta, ya Allah nikmat aja terus hidup saya ya, jangan ada ujiannya ya Allah. Nggak bisa. Iya tadi bahasa Jawanya koe sopo. Rika siapa ya? Minta nggak diuji, emang siapa? Manusia terbaik yang pernah hidup di atas muka bumi. Manusia yang paling Allah cinta yang pernah hidup di atas muka bumi. Manusia yang paling lembut tutur katanya, mulia akhlaknya, paling santun luar biasa. Manusia yang sangat kita rindui syafaatnya. Manusia yang menjadi khataman nabiyyin, penutup para nabi aja diuji. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita? Tapi itulah sifat dasar manusia. Fa in asabahu khair itma'anna bih.
Kalau dikasih kebaikan tuh seneng. Manusia tuh kayak gitu emang. Dikasih kebaikan, rezeki berlimpah, kesehatan, jabatan, dan banyak macam kebahagiaan dunia. Seneng banget. Itu manusia. Tapi begitu diuji, berbalik arah. Inqalaba ala wajhi, balik arah, palingkan wajah, buruk sangka sama Allah. Gitu manusia. Padahal Umar bin Khattab pernah bilang, bagus sekali kata-kata Umar bin Khattab yang satu ini. Kata Umar bin Khattab, nikmat yang membuatku jauh dari Allah itulah musibah. Tapi musibah yang mendekatkanku kepada Allah dialah nikmat yang sesungguhnya. Kalau kita hidup bergelimang kenikmatan tapi makin jauh dari Allah, itu bukan nikmat, itu musibah. Punya harta makin jauh dari Allah, musibah. Punya kendaraan yang gak pernah terparkir di masjidnya Allah, di rumahnya Allah, musibah. Punya harta kok gak pernah ikut dalam kebaikan, harta itu gak pernah dilibatkan dalam kemaslahatan, musibah. Tapi sebaliknya, kalau hidup kita lagi dapat yang berat, kita lagi tertimpa musibah, tapi kita makin dekat ke Allah. Ada masalah dalam rumah tangga, tapi kita sujudnya makin lama. Ada masalah dalam harta, tapi sujudnya makin panjang. Ada masalah soalan finansial, tapi itu malah membuat kita bangun sholat malam, sholat sunnah qobliyah fajar, yang dapatkan lebih daripada dunia dan seisinya. Maka sebenarnya itu bukan ujian, bukan musibah, tapi justru musibah itu adalah anugerah. Tapi justru musibah itu adalah anugerah karena membuat kita lebih dekat sama siapa? Lebih dekat sama Allah. Sekarang lihat apa yang Allah kasih sama kita, lalu bagaimana kita menerimanya. Mobil parkir di masjid, motor parkir di masjid. Jangan sampai besok ketika kita hari kiamat dan kita dihisap, kemana motornya? Keterangannya mall. Ke masjid berapa kali? 1 kali. Waktu jenazahnya diantar, disolatkan di depan imam. Jangan pakai motor ke masjid, parkir di sini. Kakinya, jemaah, kaki kita tuh harus melangkah, harus capek jalan kepada kebaikan. Kaki kita tuh harus capek untuk segera dan banyak-banyak melangkah kepada kebaikan. Jangan biarin kaki ini yang sebelumnya melangkah ke tempat yang Allah gak suka, nanti catatan amalnya cuma ke tempat yang Allah gak suka doang. Hadirin, kaki ini harus capek. Capek dibawa ke masjid terdekat rumah kita, capek dibawa melangkah untuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Capek kaki kita untuk tawaf, capek kaki kita untuk sa'i, capek kaki kita untuk wukuf di Padang Arafah. Dari Arafah nanti bermalam di Muzdalifah, dari Muzdalifah nanti kita ke Mina, Jumrah Aqabah. Setelah itu nanti kita tawaf ifadah, sa'i, tahallul tsani. Ayo, kaki kita tuh harus capek untuk itu. Sebelum-sebelumnya kita udah capek. Keterangannya tawaf di mana? Ambarukmo Plaza. Tawaf di mana? Yang Surabaya apa Ibu yang paling besar itu? Tunjungan. Woi. Apa? Tunjungan Plaza. Lagi tawaf nih di mana? Tunjungan Plaza. Wah. Tawaf di Sumarekon Mall atau tawaf di mana gitu. Kaki kita tuh harus capek. Tawaf di mana gitu ya. Kaki kita tuh harus capek. Bukan cuma sekedar tawaf mengelilingi GBK, bukan cuma tawaf mengelilingi Tunjungan Plaza, bukan cuma tawaf di mal-mal yang terkenal luasnya, bukan itu aja, tapi kaki kita harus capek. Kita bawa kepada kebaikan, ketaatan, amal salih. Capek tawaf mengelilingi Ka'bah, capek sa'i, capek wukuf di Padang Arafah. Habis itu capek dipakai jalan ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, terus begitu. Ayo jemaah, kaki kita ini perlu capek buat itu. Harus capek buat itu.
Selama ini kaki kita capek dipakai apa? Makanya masjidnya diletakkan di yang kedua, karena ternyata salah satunya, ini sih dari tokoh fitness ya jemaah, beliau pernah bilang memang bagusnya orang tua tuh ditempatkan di lantai 2. Supaya apa? Supaya dipaksa olahraga, naik turun ototnya itu kan dilatih dengan beban berat yang sama. Beratnya itu 70, tapi yang 70 lemak doang sama 70 ada latihan otot masanya akan berbeda jemaah. Sama berat badan 70. Nah, kadang setiap pagi udah jemaah subuhan di sini niatin olahraga, dan naik, padahal baru 1 lantai. Bayangin kalau lantai ke-3 atau ke atasnya, kayak apa itu? Niatin olahraga pelan-pelan, sambil nanti hati-hati pegangan tangan, karena mungkin qadarullah mungkin ada yang udah ini ya agak kesepuhan, pegangan tangan pelan-pelan. Begitu hadirin. Bismillah. Lanjut. Ayat yang ke 12. 11? Udah kan tadi 11? Tadi kan 11 ini. Kalau dia menerima kebaikan, dia merasa puas. Kalau dia ditimpa ujian, dia berbalik ke belakang. Nih, orang yang balik arah menjauh dari Allah pasti rugi dunia, rugi akhirat. Dah rugi, pasti rugi. Menjauh dari Allah hancur. Makanya jangan jauh-jauh dari Allah. Jamaah kan tahu sumber kebahagiaan itu Allah, sumber ketenangan itu Allah. Jadi jangan jauh-jauh dari Allah, karena jauh dari Allah sama dengan kehancuran. Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat padanya, itulah kesesatan yang nyata, itulah kesesatan yang jauh. 13. Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencana lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahatnya kawan. Jadi ada jahatnya kawan, seburuk-buruknya teman. Siapa? Mereka yang membuat kita menjauh dari Allah. Itu sejahat-jahatnya kawan. Hati-hati. Hati-hati dari sejahat-jahatnya kawan, seburuk-buruknya teman. Siapa mereka? Orang-orang yang membuat kita menjauh dari Allah, gak kenal lagi sama Allah, dan menjauh dari teladannya Rasulullah Muhammad SAW. Dan ada sebaik-baik teman, dan ada sebaik-baiknya kawan. Siapa mereka? Adalah kawan, teman, sahabat, yang ketika kita duduk di sebelahnya, membuat kita makin dekat sama Allah, makin ingat sama Allah, makin berusaha meneladani baginda Rasulullah, dan membuat kita semakin takut kepada Allah. Itu sebaik-baik teman. Siapa yang paling untung dan menguntungkan? Yang paling untung dan menguntungkan adalah ketika kita punya sahabat dan teman yang saling mengingatkan dalam taat. Berteman karena dunianya hilang, maka pertemanannya rata-rata hilang juga. Berteman karena hobi yang sama, hobinya udah nggak digeluti lagi, pertemanannya juga menghilang seraya hobinya yang sudah tak digelutinya. Tapi siapa yang berteman, berkawan, berkawin, bersahabat karena Allah, Allah yang akan membuat persahabatan itu terus langgeng. Karena emang gak punya tujuan lain kecuali Allah. Bersahabat karena Allah, karena di sanalah sumber kebahagiaan. Bersahabat karena Allah. 14. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan ke dalam syurganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai. Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Allah masukkan ke dalam syurga, syaratnya 2. Apa syaratnya? Iman dan amal salih. Ayat ke-14, syarat masuk syurga adalah iman dan amal salih. Jadi kalau kita mau ngelihat sosok-sosok penghuni surga, coba lihat mereka yang beriman, yakin sama Allah, dan mereka yang rajin beramal salih. Walaupun terbatas, walaupun amal salihnya belum sempurna, karena kita tahu sebagai manusia kita juga nggak sempurna, tapi kalau mereka berusaha untuk mencari ridhonya Allah tuh mereka akan dapatkan ridhonya Allah karena amal salihnya. Jemaah coba ya latih amal salih itu, nggak usah berat, yang ringan-ringan dulu aja. Coba latih diri kita untuk beramal salihnya itu jangan langsung yang berat-berat dulu, tapi yang ringan-ringan dulu aja.
Baca Quran jangan langsung mulai dari yang 1 juz, tapi mulai aja dulu dari yang 1 halaman. Maaf Us, nggak bisa juga. Coba seayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. 1 ayat dulu aja. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Seayat dulu aja jadi. Ya, kalau nanti udah mulai ngerasa pelit banget ya, masa seayat doang? Lanjut 1 halaman lah minimal. Saya ulang ya, kalau kita mau mulai beramal sholih, jangan dari yang berat-berat dulu, mulai dari yang ringan-ringan dulu. Seayat, aduh kalau dirasa seayat kok saya pelit banget ya, 1 halaman. Nanti udah agak enak, tambahin 2 halaman, agak enak tambahin 1/4 juz, enak tambahin setengah juz, tambahin 1 juz, bertahap. Jangan langsung berat. Kata Nabi, amal yang paling Allah cinta itu amalan yang rutin, wa in qalla, walaupun sedikit, ringan, terkadang bahkan disepelekan, tapi dia rutin, dia jadi hamba kecintaan Allah karena amalan itu. Kayak ngaji subuh syuruk, teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, ini kan ringan, gak lama kok, cuma 50 menit. Habis itu kita beraktivitas ringan, setiap hari aja. Setiap hari itu juga kita naik tangga. Kalau kita ngaji subuh syuruk sudah hari ke-100, berarti kita sudah sampai ke tangga yang keberapa? 100. 1 hari 1 tangga. 2 hari tangga kedua berarti. 10 hari tangga ke-10 kita sampai. Kalau 100 hari tangga ke-100. Tanpa sadar mindset berubah. Setelah mindset berubah, amaliyah berubah. Amal berubah, kebiasaan berubah, kebiasaan berubah, habit berubah, habit tumbuh jadi karakter. Awalnya dari hal-hal sederhana. Maka jangan sepelekan hal sederhana. Lakukan jangan langsung besar, tapi mulai dari yang kecil-kecil, ringan-ringan, yang sederhana-sederhana. Di situ letak Allah mencintai seorang hamba. Mau masuk surga? Mulai dari amalan ringan. Beriman, beramal sholih. Amal sholih terlalu banyak, luas cakupannya. Ayo sederhanakan. Ustadz, saya nggak mampu di harta, tapi saya mampu di tenaga. Gas. Kerucutkan lagi. Tenaga itu apa? Apakah jadi muazin? Apakah jadi bersih-bersih masjid? Apakah jadi yang ikut andil dalam tenaga, yaitu urun tenaga nyuci piring di masjid atau apa misalkan? Kerucutin lagi. Saya mau beramal ini, ya udah lakukan. Ingat ya jemaah, boleh jadi Allah sayang sama kita, Allah ridho sama kita, bukan karena amalan besar, sedekah maklum 100 juta, bukan. Bukan karena amalan besar, sholat semalam suntuk 1 rakaat 1 juz, 11 rakaat 11 juz. Boleh jadi bukan karena itu. Boleh jadi Allah terima amalan kita karena amalan sepele yang tidak bercampur sama riya. Amalan besar punya potensi riya nggak? Sedekah 100 juta punya potensi riya, sama yang sedekah 2000 kira-kira punya potensi riyanya yang mana? Yang besar. Mas 100 juta nih, masa nggak diumumin di mimbar? Tolong Mas Herman sebutin ya, hamba Allah telah berinfak ke Masjid Muhammad Al-Fatih 100 juta atas nama hamba Allah. Hamba Allah itu aku loh. Dia bilang sama temennya kayak gitu. Tuh hamba Allah aku tuh 100 juta bro. Hadirin, godaannya besar, besar amalan, besar godaan. Tapi kalau 2000 ikhlas nggak bu? Kamu usah ditanya. 2000 ikhlas nggak? Insya Allah ikhlas. Lebih ikhlas 2000 apa 100.000? Ikhlas. Itu tuh makanya hadirin, syukur ya jamaah, nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Bukan nggak apa-apa banyak, harus banyak dan harus, yang mindset kita kayak gitu. Harus paksakan banyak dan harus banyak, yang penting ikhlas. Itu
Itu kan mindset juaranya begitu ya jemaah. Mindset juara tuh harus kayak gitu. Mindset orang berimannya begitu. Dan tambahan lagi, kadang-kadang tuh kita sering nyepelein amalan-amalan kecil, padahal amalan kecil itu yang paling condong lebih mudah ikhlas ketimbang amalan-amalan besar. Kayak sedekah, udah merem tuh. Kalau udah sedekah 2.000 tuh merem udah. Itu amalan ringan. Tapi kalau rutin, sehari 2.000, sehari 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Itu tuh yang melatih. Lama-lama naik, lama-lama naik. Akan ada fasenya mungkin Allah takdirkan kita nanti sehari sedekah 100.000. Rutin tiap subuh 100.000, 100.000, 100.000. Rutin ya tiap subuh. Atas taufik dan izin Allah, alhamdulillah. Akhirnya udah mulai kerasa. Gak pakai mikir lagi udah. Karena udah saking terlatihnya, terjaga hatinya, terjaga keikhlasannya insya Allah. Jadi mau masuk surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, syarat pertama beriman, syarat kedua beramal salih. Amal salih banyak-banyak. Jamaah ini ya, koleksi dua hal. Pertama amal salih, kedua teman yang salih. Jangan koleksi selain itu. Jadi yang harus kita koleksi dua, teman salih, amal salih. Jangan koleksi yang selain itu. Amal yang salah, teman yang keliru, jangan. Kalau kita mau memperbanyak, maka perbanyak teman yang salih. Teman yang salih itu bisa ngasih syafaat. Amal yang salih itu bisa ngasih syafaat. Amal yang salih itu bisa ngasih syafaat. Karena kan kita nanti tertolong salah satunya karena amal kita semasa di dunia. Amalannya apa? Yang dikerjakan apa? Itu yang nolong kita nanti. Maka perbanyak teman yang salih, perbanyak amal salih. Terakhir, mangkana, ayat yang ke-15, barang siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit, lalu menggantungkan diri, kemudian pikirkan apakah tipu daya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya, atau apa yang menyakitkan hatinya. Allah nggak mungkin nggak tolong Nabi Muhammad. Allah pasti tolong Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditolong Allah, disayang Allah. Mereka menganggap Nabi Muhammad nggak akan ditolong Allah, tapi kenyataannya Nabi ditolong Allah. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih jamaah sudah berkenan belajar bersama di pagi ini. Semoga Allah ganti semua dengan surga firdaus tanpa hisab, dan Allah beri yang terbaik buat kita dunia akhirat, dan Allah ganjar kepada kita segala kebaikan, dan Allah tutup segala aib dan segala kesalahan. Mudah-mudahan jamaah semua, jamaah TikTok, YouTube, Instagram, rezekinya berkah berlimpah ya Allah. Jadi orang yang Engkau izinkan bisa berhaji dan menghajikan ya Allah, bisa terus berumrah dan mengumrahkan ya Allah. Jadikan kami semua hamba yang paling banyak infaknya ya Allah, paling banyak bayar zakatnya ya Allah, paling luas manfaatnya untuk umat ya Allah. Engkau anugerahi pada kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Engkau anugerahi pada kami keturunan yang salih salihah. Engkau anugerahkan pada kami hidup yang istiqomah. Wafatkan kelak kami semua wafat di tanah suci Mekah atau Madinah. Engkau izinkan kami wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih jamaah sudah membersamai. Kalau ada di antara jamaah ada yang berkenan untuk membersamai meluaskan tanah di Masjid Muhammad Al-Fatih, silakan jamaah bisa langsung ambil peluang jariah untuk meluaskan tanah di sekitaran Masjid Muhammad Al-Fatih ini dengan ke Bank Muamalat 509001966 atas nama masjid, atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Dan hadirin silakan nanti kalau ada yang terlewat nggak tercatat bisa DM kami di Instagram, nanti kami berikan posternya terkait pembebasan lahannya bila berkenan. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.